Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kecerdasan buatan di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu problem yang sering sekali dibahas di mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu water jug problem atau masalah wadah air atau bejana air. Jadi terdapat dua bejana, masing-masing mampu menampung 4 galon dan 3 galon air. Seperti diilustrasikan ya. Bagaimana mendapatkan tepat 2 galon air di dalam bejana yang berkapasitas 3 galon air. Nah, jadi metode yang kita gunakan adalah dua metode pencarian buta. Jadi kebetulan materi kita adalah metode pencarian. Jadi kita pakai metode BFS dan DFS. Dua metode ini adalah metode pencarian buta yang paling umum digunakan dalam AI. Apa itu pencarian buta? Sudah pernah dijelaskan di slide sebelumnya, silahkan dibaca ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi ruang keadaannya. Jadi di bejana A maksimal itu bisa menampung 4 galon air dan minimal dia kosong. Begitupun di bejana B, dia bisa menampung maksimal 3 galon air dan bisa juga kosong. Seperti itu. Kemudian kita tentukan keadaan awal atau initial state-nya dan juga keadaan tujuannya atau goal state-nya. Initial state-nya kedua bejana ini kosong kosong isian dada airnya. Tujuannya tepat terdapat 2 galon air di bejana yang menampung 3 galon air ini. Jadi bagaimana caranya tepat terdapat 2, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, masalahnya bejananya ini tidak ada penanda ukurannya di bejananya. Jadi kita harus pakai aturan produksi seperti itu ya. Nah, goal state-nya N,2. N itu sembarang jadi di bejana A terserah berapa galon isinya, sedangkan di bejana B harus terdapat tepat 2 galon air, seperti itu. Nah, aturan produksinya ini adalah sekumpulan operasi yang bisa mengubah suatu keadaan hingga ditemukannya solusi atau goal state. Nah, ini beberapa aturan produksinya. Nanti kalian bisa perhatikan baik-baik di slide-nya. Untuk kali ini ada 8 aturan produksi di mana kita bisa mengisi penuh bejana A atau bejana yang berkapasitas 4 galon, dan sebaliknya kita juga bisa mengisi penuh bejana yang berkapasitas 3 galon. Seperti itu. Kemudian kita cari solusinya dari aturan produksi yang ada. Awalnya ada initial state di mana kedua bejana sama-sama kosong Kemudian kita pakai aturan yang kedua, kita mengisi penuh bejana B. Seperti itu jadi isinya 0 dan 3. Kemudian kita ambil aturan yang ketujuh di mana kita menuangkan seluruh isi yang ada di bejana B ke bejana A, sehingga isinya saat ini adalah 3 dan 0. Selanjutnya kita pakai lagi aturan yang kedua di mana kita mengisi penuh bejana B, sehingga saat ini keadaannya adalah sama-sama menampung 3 galon air untuk bejana A dan B. Terakhir kita pakai aturan yang kelima di mana kita menuangkan isi dari bejana B hingga bejana A itu penuh. Nah, kebetulan bejana A ini untuk bisa penuh dia cukup membutuhkan 1 galon air. Jadi 3 dikurang 1 tersisa tepat 2 galon air di bejana B. Artinya solusinya atau goalnya atau tujuannya itu tercapai dengan menggunakan 4 step ini. Ditemukan tepat 2 galon air di bejana B. Seperti itu ya. Ini kalau dibuatkan versi tabelnya. Nah, sebenarnya ketika kita mau mencari solusi itu di komputer kita dibentuk sebuah pohon pencarian. Ada banyak metode. Nah, untuk kali ini kita pakai metode BFS dan DFS. Nah, metode BFS atau breadth first search ini dia menelusuri dari kiri
ke kanan seperti ini ya. Jadi dia selesaikan dulu node atau state yang ada di tiap tingkatan atau di tiap level. Nah, metode pencarian buta yang kedua adalah DFS atau Depth First Search. Nah, dia pergerakannya dari kiri ke bawah ya, sebelah kiri. Kalau yang kiri habis baru dia balik ke node yang ada di kanan. Nah, itu pun dia ke bawah dulu seperti ini. Nah, ketika dia sudah temukan solusi, dia tidak akan naik kembali untuk menelusuri node yang lainnya ya, jadi dia tidak ke sini karena dia rasa solusinya sudah ditemukan. Berbeda dengan metode BFS, dia akan menelusuri semua node seperti itu dari kiri ke kanan. Nah, ini adalah ilustrasi dari masalah water jug tadi ya, bagaimana memperoleh tepat 2 galon air di bejana yang berkapasitas 3 galon ya. Jadi initial state-nya adalah 0 ya, 0 di bejana A dan 0 di bejana B. Kemudian ada 2 kemungkinan ya, kita isi penuh bejana A atau kita isi penuh bejana B. Ini berdasarkan aturan produksi yang sudah didefinisikan tadi, ada 8. Nah, kemudian kita bangkitkan semua keadaan atau node di level 2. Nah, jika keadaan awalnya 4 dan 0, maka ada 3 kemungkinan ya, dimana kita bisa mengisi penuh bejana B, atau kita bisa mengosongkan bejana A, atau kita bisa menuangkan isi dari bejana A ke bejana B seperti itu. Nah, kalau ini warnanya kuning artinya dia tidak bisa kita telusuri lagi karena sudah pernah kita telusuri ya di atas ini. Nah, kemudian BFS ini akan membangkitkan node selanjutnya yang ada di sebelah kiri, di sebelah kanannya ya. Jadi untuk state 0 dan 3 ada 3 kemungkinan keadaan yang bisa dibangkitkan, yaitu 4 dan 3, 0 dan 0, dan 3,0, 3 dan 0 ya. Artinya di sini kita menuangkan seluruh isi dari bejana B ke bejana A. Nah, ini kuning berarti sudah pernah dibangkitkan, sehingga yang bisa dibangkitkan di level selanjutnya adalah yang berwarna biru ini saja seperti itu. Kemudian kita bangkitkan, kita gunakan aturan produksi yang sudah didefinisikan sebelumnya, dan diperoleh ada 2 node yang masih bisa ditelusuri. Kita bangkitkan, ternyata di sini ada node yang bisa ditelusuri, dan di sini di node 3 dan 3 di mana keadaannya itu bejana A menampung 3 galon air dan bejana B menampung 3 galon air. Kemudian kita tuangkan isi dari bejana B hingga bejana A itu penuh, diperoleh goal state-nya ya, yaitu N,2. Nah, seperti itu. Diperoleh tepat 2 galon air di bejana yang menampung 3 galon air ya. Jadi total node yang dibutuhkan dalam operasi kali ini adalah 26 ya, 26 state. Kalau kalian hitung, ini semua ada 26, dan level yang dibutuhkan atau tingkatan yang dibutuhkan itu adalah 4 level ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, makin banyak node-nya itu dia makin banyak menggunakan memori ya, sedangkan makin dalam levelnya dia makin lama penelusurannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan metode DFS atau Depth First Search atau pencarian mendalam pertama ya? Jadi dia dalam DFS ini dia lebih fokus di cabang yang sebelah kiri seperti ini ya. Jadi sama initial state-nya 0 dan 0, kemudian dia langsung menelusuri aturan produksi yang pertama yang mungkin yaitu diisi penuh bejana A ya, 40, kemudian ditelusuri lagi di level 2 seperti ini. Dia tidak membangkitkan node di sini karena dia rasa node yang paling pertama dia bangkitkan itu akan lebih cepat jika langsung ditelusuri tanpa perlu dulu membangkitkan node yang
di sebelahnya, seperti itu. Jadi ketika dia rasa note ini bisa ditelusuri, jadi langsung dia bergerak ya seperti ini. Nah ternyata ketika di level 4 note-nya itu kuning atau sudah berulang, maka dia menelusuri yang sebelah kanan seperti ini. Dan dia temukan satu note yang masih bisa ditelusuri. Seperti itu, sehingga ditemukanlah solusinya di level 6. Ya, berbeda dengan tadi solusinya ditemukan di level 4. Nah, total note-nya dia tidak terlalu banyak yang dibangkitkan, dia hanya 12. Namun levelnya cukup dalam ya. Jadi agak lama waktunya. Seperti itu. Yang membedakan metode BFS dan DFS. Nah, ini kalau kita gabungkan metode breadth first search atau pencarian melebar pertama, dia membutuhkan 4 level, sedangkan metode depth first search membutuhkan 6 level untuk memperoleh atau menemukan solusinya. Seperti itu. Nah, ini ada soal, silakan dikerjakan. Sama dengan soal yang tadi, tetapi kali ini goal state-nya adalah terdapat tepat 3 galon air di bejana yang berkapasitas 7 galon. Seperti itu, silakan dikerjakan. Oke, saya kira